Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adem Krisjal dari SMK Negeri 7 Batam. Saya akan mencoba untuk meresum tentang modul 1 pada pelatihan daring kali ini. Yang pertama pada konsep ilmu informatika, yang dimana di dalamnya terdapat tentang definisi generik informatika, dampak informatika, kemudian ada pembelajaran informatika. Yang pertama saya akan membahas tentang informatika, tentang definisi generik informatika. Informatika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengolahan informasi melalui komputer, meliputi pengembangan perangkat lunak, algoritma dan struktur data, jenis operasi, jaringan komputer dan keamanan, serta kecerdasan buatan. Fokus utamanya adalah bagaimana informasi dapat dihasilkan, disimpan, diproses, dan didistribusikan secara efektif dan efisien. Kemudian dampak informatika yang pertama tentu berkaitan dengan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, dimulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pada ekonomi pastinya lah mendorong tentang pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan efisiensi industri. Kemudian pada aspek sosial itu mengubah cara berkomunikasi dan berinteraksi melalui media sosial dan teknologi komunikasi. Kemudian pada aspek pendidikan itu meningkatkan metode pembelajaran dengan e-learning dan akses informasi global. Kemudian pada aspek kesehatan memfasilitasi manajemen data pasien dan penelitian medis. Dan terakhir pada keamanan yaitu meningkatkan keamanan pelindungan data dari ancaman cyber. Kemudian pada bagian ketiga, pembelajaran informatika melibatkan berbagai metode dan strategi untuk mengajarkan konsep-konsep informatika. Di antaranya pembelajaran berbasis proyek, yakni melibatkan proyek praktis untuk mengintegrasikan konsep-konsep informatika. Kemudian pembelajaran kolaboratif, yakni mendorong kerjasama tim dalam memecahkan masalah teknologi. Berikutnya adalah pembelajaran adaptif, yakni menggunakan teknologi untuk menyesuaikan bahan ajar dan dengan kebutuhan individu. Berikutnya pembelajaran online, yakni memanfaatkan platform e-learning untuk akses fleksibel ke berbagai pelatihan dan sumber daya pendidikan. Dan yang terakhir adalah kurikulum informatika itu sendiri, yakni menyusun kurikulum dari konsep dasar hingga lanjutan termasuk pemrograman, algoritma, dan aplikasi praktis. Sehingga dapat disimpulkan pada ketiga bahasan ini, yakni menunjukkan bagaimana informatika berperan sebagai disiplin ilmu yang menyeluruh, memberikan dampak luas dan terus berkembang melalui inovasi dalam pembelajaran. Kemudian pada konsep berpikir komputasi, yang pertama definisi generik berpikir komputasi. Berpikir komputasional adalah bagaimana proses berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dengan memanfaatkan konsep-konsep komputasi. Ini mencakup komposisi masalah, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian yang kedua tentang berpikir komputasional dan kompetensi abad 21, di mana berpikir komputasional dianggap sebagai salah satu kompetensi kunci di abad 21, membantu individu untuk berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, dan berinovasi dalam berbagai bidang. Yang ketiga, berpikir komputasional dan reflektif pemahaman, yakni proses berpikir komputasional memungkinkan refleksi pemahaman yang mendalam dengan mendorong siswa untuk memahami bagaimana dan mengapa solusi bekerja serta mengevaluasi efektivitasnya. Keempat, mencapai pembelajaran berpikir komputasional. Ini adalah capaian pembelajaran meliputi kemampuan untuk memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil, mengenali pola, membuat model abstrak, dan melacak algoritma yang efisien untuk solusi. Yang kelima, orientasi kritis dalam berpikir komputasional. Orientasi kritis menekankan pentingnya pemikiran kritis dan analitis dalam berpikir komputasional, mengajak siswa untuk mempertanyakan asumsi, mengevaluasi sumber informasi, dan menyadari implikasi sosial serta etis dari solusi yang mereka kembangkan. Yang keenam, prinsip pemikiran komputasional, yakni prinsip-prinsip utama berpikir komputasional meliputi dekomposisi, yakni memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pengenalan pola, yakni mencari kesamaan dan perbedaan. Abstraksi,
atau penyederhanaan masalah, dan algoritma, yakni langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, tentang desain penerapan di sekolah. Desain penerapan berpikir komputasional di sekolah melibatkan interaksi konsep-konsep komputasional ke dalam kurikulum melalui proyek-proyek praktis, kolaboratif, dan interdisipliner yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Dan terakhir, tentang contoh penerapan berpikir komputasional, yakni contoh penerapan mencakup penggunaan permainan edukatif, robotika, pemrograman dasar, dan proyek-proyek yang mendorong siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip komputasional dalam memecahkan masalah sehari-harinya. Dengan memahami 8 pembahasan ini, kita dapat melihat bagaimana berpikir komputasional dapat diterapkan secara efektif dalam pendidikan untuk mengembangkan keterampilan kritis dan analitis siswa, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di era digital. Kemudian berikutnya masuk pada konsep literasi digital. Yang pertama, literasi digital dan generalisasi digital. Literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan teknologi digital secara efektif. Sangat penting bagi generasi digital yang tumbuh dengan akses luas ke teknologi dan internet. Ini mencakup kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, dan mengevaluasi informasi digital. Yang kedua, definisi literasi digital. Definisi ini adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi. Ini tentu saja melibatkan pemahaman mendalam tentang alat digital dan kemampuan untuk menggunakannya secara kritis dan kreatif. Yang ketiga, tantangan literasi digital, yakni meliputi kesenjangan akses teknologi, kurangnya pemahaman kritis tentang informasi digital, dan ancaman keamanan siber. Penting untuk mengatasi tantangan ini melalui pendidikan dan kebijakan yang mendukung akses dan pemahaman teknologi yang merata. Keempat, literasi digital dan keterampilan abad 21. Literasi digital ini adalah salah satu keterampilan kunci abad 21, mencakup kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Ini membantu individu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan teknologi dan mengembangkan solusi inovatif. Yang kelima, contoh penerapan literasi digital di lingkungan sekolah. Contoh ini meliputi penggunaan platform pembelajaran online, proyek berbasis teknologi, pelatihan keamanan cyber, dan integrasi teknologi dalam berbagai mata pelajaran untuk meningkatkan keterampilan digital siswa. Dengan memahami kelima bahasan ini, kita dapat melihat pentingnya literasi digital dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Berikutnya, pada konsep pembelajaran informatika inklusif terdapat dua moda pada pembelajaran informatika inklusif, yakni moda plugged dan unplugged untuk pembelajaran informatika. Pembelajaran informatika inklusif menggabungkan moda plugged, yakni menggunakan perangkat teknologi, dan unplugged tanpa menggunakan perangkat teknologi, untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki akses terbatas di teknologi, dapat belajar informatika dengan efektif. Pada moda plugged, yakni melibatkan penggunaan komputer, tablet, atau perangkat digital lainnya untuk mengajarkan konsep-konsep informatika. Contohnya meliputi pengajaran pemrograman dengan menggunakan software khusus, simulasi interaktif, dan alat pembelajaran berbasis web. Moda unplugged, yakni mengajarkan konsep informatika tanpa menggunakan perangkat digital. Ini dapat dilakukan melalui aktivitas fisik, permainan, atau tugas yang membantu siswa memahami dasar-dasar informatika secara praktis. Dengan menggabungkan moda plugged dan unplugged, pembelajaran informatika inklusif memastikan semua siswa dapat memahami dan mengaplikasi konsep informatika, terlepas dari akses mereka terhadap teknologi. Demikianlah video resume yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.